Halo semuanya, perkenalkan saya Leoni Safira dari kelas 11 MIPA 3 dengan nomor absen 17. Nah, jadi apa sih integrasi dan reintegrasi sosial itu? Untuk mencari tahu jawabannya, yuk simak sama-sama. Jadi, integrasi itu adalah pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sistem sosial dalam keseluruhan unsur tertentu, serta keterikatan antar unsur sosial. Sedangkan reintegrasi adalah proses pembentukan kembali nilai dan norma untuk menyesuaikan diri dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mengalami perubahan. Lalu apa saja sih sifat integrasi sosial itu? Jadi sifat integrasi sosial dibagi menjadi 3 macam. Jadi ada integrasi normatif, ada integrasi fungsional, dan ada integrasi koersif. Nah, kalau integrasi normatif adalah integrasi yang terbentuk karena adanya kesepakatan nilai, norma, cita-cita bersama, dan rasa solidaritas antar anggota masyarakat. Biasanya terjadi dalam masyarakat tradisional. Nah, sedangkan integrasi fungsional itu adalah integrasi yang terbentuk karena adanya saling ketergantungan antar kelompok dalam masyarakat. Biasanya terjadi dalam masyarakat modern. Sedangkan integrasi koersif terbentuk karena adanya paksaan dari pihak-pihak yang memiliki kekuasaan melalui lembaga sosial. Kemudian, apa saja sih faktor pendorong integrasi sosial? Jadi, faktor pendorong integrasi sosial dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, besar kecilnya kelompok. Yang kedua, homogenitas kelompok. Yang ketiga, aktivitas komunikasi. Dan yang terakhir, mobilitas geografis. Nah, bagaimana sih proses terwujudnya integrasi sosial itu? Jadi, yang pertama ada akomodasi atau accommodation. Jadi, akomodasi adalah proses sosial dalam masyarakat untuk menyelesaikan konflik dan kekerasan. Nah, salah satu bentuk akomodasi adalah negosiasi yang dilakukan dengan mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan melalui perundingan yang bersifat win-win solution atau saling menguntungkan. Lalu yang kedua ada kerjasama atau cooperation. Jadi kerjasama ini terjalin apabila seseorang menyadari dirinya memiliki kepentingan sama dengan orang lain. Nah, kerjasama ini ditunjukkan dengan adanya kesediaan dan kesadaran antar pihak untuk menyelesaikan konflik. Lalu yang ketiga ada koordinasi atau coordination. Jadi koordinasi ini adalah pengaturan secara sentral untuk mencapai integrasi dengan memutuskan individu atau kelompok agar tercapai keseimbangan dan keselarasan dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir ada asimilasi atau assimilation. Jadi asimilasi ini adalah proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam proses integrasi pasca konflik, asimilasi terjadi melalui 2 tahap. Pertama, perubahan nilai budaya pada tiap-tiap kelompok. Kedua, adanya penerimaan cara hidup baru. Lalu, siapa saja pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial? Jadi, pihak yang terlibat dalam proses integrasi sosial itu dibagi dalam 2 bagian, yaitu pihak dari dalam atau internal dan pihak dari luar atau eksternal. Nah, kalau pihak dari dalam atau internal itu berasal dari komunitas atau kelompok yang terlibat konflik, misalnya ketua RT, ketua RW, atau kepala desa. Sedangkan pihak dari luar itu tidak terlibat dalam konflik dan kekerasan. Pihak dari luar bersifat netral dan ikut terlibat langsung dalam pembentukan kesepakatan, misalnya lembaga swadaya masyarakat, Polri, dan militer. Lalu, apa saja sih syarat keberhasilan integrasi sosial itu? Jadi, syarat keberhasilan integrasi sosial itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, setiap anggota masyarakat menyadari bahwa mereka saling membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan bersama atau konsensus mengenai nilai dan norma sosial yang dilestarikan serta dijadikan pedoman dalam berinteraksi. Dan yang terakhir, nilai dan norma sosial berlaku cukup lama serta dijalankan secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Terus, tahapan pelaksanaan reintegrasi sosial itu apa aja sih? Jadi, tahapan pelaksanaan reintegrasi sosial ini ada 4 tahap.
Yang pertama, penguatan identitas bersama. Yang kedua, penguatan kegiatan bersama. Yang ketiga, pembuatan kebijakan pemerintah yang pro reintegrasi. Dan yang terakhir, membangun kepercayaan atau trust building antar pihak yang terlibat konflik. Nah, keberhasilan proses reintegrasi sosial membutuhkan kepercayaan antar pihak yang pernah terlibat konflik dan kesadaran bersama untuk menciptakan keharmonisan dalam masyarakat. Oleh karena itu, proses reintegrasi sosial perlu dilakukan secara kolektif. Lalu siapa saja sih pihak-pihak yang terlibat dalam proses reintegrasi sosial? Jadi, pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini yang pertama ada organisasi internasional, yang kedua ada Badan Khusus Reintegrasi, dan yang ketiga ada Non-Governmental Organization atau NGO luar negeri. Jadi itu saja pemaparan dari saya tentang materi integrasi dan reintegrasi sosial. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton sampai akhir. Saya cukupkan sampai sini dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.